Semakin banyak kita mempunyai teknik dalam melakukan pelatihan menggunakan medan samsak, itu akan semakin bagus untuk menghilangkan rasa jenuh. Nah, kali ini saya berbagi pengalaman teknik memukul samsak dengan gerakan pukulan tersebut tidak full menyentuh samsak. Artinya kita tetap melakukan gerakan pukulan secara teorinya, akan tetapi arah pukulan tersebut kita plesetkan di bagian pinggir samsak. Nah, perhatikan yang saya lakukan, tetap gerakan ke arah samsak, akan tetapi tidak sepenuhnya gerakan tersebut kita fullkan di badan samsak. Gerakan dari bahu, pinggang, pinggul semuanya masih dalam konteks teori. Jadi beberapa video yang telah saya bagikan teknik memukul samsak dengan menggunakan gerakan pinggul, pinggang, bahu itu tetap berlaku, dan juga posisi tangan, cara memukul baik posisi 1, 2, 3, dan 4. Begitu tangan kita telah tersentuh di samsak, ya, kita lakukan gerakan memplesetkan, atau istilahnya pukulan kita arahkan paling pinggir samsak. Teknik memukul baik itu dengan gerakan dari samping menggunakan pinggang, pinggul, arah ke atas, termasuk juga posisi teknik memukul pada tangan posisi 1, 2, 3, 4 itu tetap masih berlaku. Jadi video-video saya sebelumnya telah berbagi pengalaman melakukan teknik pukulan menggunakan gerakan pinggang, pinggul, termasuk juga teknik posisi 1, 2, 3, 4. Nah, setelah teori tersebut kita pasti kuasai, lakukanlah gerakan dengan full power atau maksimal, apakah itu dengan menambahkan tenaga yang cukup besar dan juga gerakan pada samsak tersebut menjadi lebih cepat. Akan tetapi sekali lagi, untuk melakukan gerakan di saat memukul, gerakan pinggang, pinggul, tumit kaki, termasuk juga posisi pada tangan itu sama sekali tidak boleh dilupakan. Nah, sekarang untuk teknik selanjutnya adalah melakukan pukulan dengan speed atau kecepatan. Namun sekali kita melakukan gerakan yang akan mengenai ke badan samsak tersebut adalah dua gerakan. Artinya sekali arah kita memukul, yang pertama adalah pukulan atau genggaman akan menyentuh pada badan samsak, dan selanjutnya dilakukan gerakan selanjutnya yaitu menggunakan siku. Jadi gerakan pertama adalah memukul pada samsak, selanjutnya gerakan siku yang lebih full pada badan samsak. Nah, teman-teman kerabat semua, apa yang saya narasikan di depan tadi, semakin banyak atau banyaknya kita mempunyai teknik cara memukul pada badan samsak, itu akan membuat usaha atau motivasi semangat kita saat menggunakan olahraga samsak. Paling tidak ada rasa atau ada pilihan. Seandainya pada keadaan kondisi kita dengan kondisi tubuh bagus, ya silahkan melakukan gerakan menggunakan pukulan ditambah dengan tendangan. Namun kalau kondisi kita kurang fit, jadi apalagi di usia-usia yang sudah lanjut, dengan banyak pilihan kita melakukan teknik olahraga menggunakan pukulan, tendangan, itu dapat kita yang merasakan. Artinya ketika kondisi tubuh kurang fit, ya bisa melakukan gerakan hanya dengan menggunakan pukulan. Dan kalaupun teknik memukul tenaga kita kurang fit juga, ya kita bisa gunakan cara-cara yang lain, apakah dengan peragaan apa yang saya lakukan sekarang menggunakan siku, termasuk juga teknik-teknik yang lainnya. Dapat saya simpulkan, kalau kita mempunyai aneka cara untuk melakukan pukulan kepada samsak dalam berolahraga menggunakan medan samsak, akhirnya harapan kita untuk tetap menyenangi medan samsak sebagai partnernya akan semakin bertahan lama, tergantung dari situasi dan kondisi saat kita melakukan pelatihan, apakah harus menggunakan gabungan tendangan termasuk juga pukulan. Silahkan setelah kita kuasai apa yang saya narasikan di depan tersebut,
akan menjadi suatu keasikan. Akhirnya bisa menyimpulkan pada olahraga menggunakan media samsa. Istilah saya adalah bermain samsa. Maka penggunaan samsa sebagai media olahraga tidak saja digunakan oleh teman-teman yang profesi sebagai atlet, namun kita termasuk saya sendiri juga masih sangat senang menggeluti menggunakan media samsa sebagai partnernya, karena alasan saya sendiri ya yang telah saya narasikan di depan. Nah, sekarang teknik ini adalah teknik menghadang. Begitu kita hadang dengan dengkul, pada akhirnya dengan lutut, ujung lutut, dan akhirnya kita melakukan satu gerakan tendangan menggunakan tumit. Selanjutnya silakan untuk bergerak, baik melakukan pukulan kanan ataupun kiri. Salah satu cara memberikan semangat gerakan setelah samsa tersebut terhadang, yaitu gunakan getaran daripada bahu, pinggul, pinggang, termasuk di galengan tangan. Setelah samsa terhadang, langsung kita menuju ke badan samsa, gunakan tangan ataupun kaki ketika melakukan pelatihan, baik itu pukulan ataupun tendangan. Gerakan ini merupakan gerakan simpel, jadi semakin banyak kita mempunyai cara dalam melakukan pelatih menggunakan medan samsa. Itulah tujuan utama saya terhadap penggunaan samsa. Jadi samsa itu tidak selalu harus dilakukan dengan pukulan dan tendangan yang bertenaga besar. Kita getarkan tubuh dan langsung lakukan eksekusi gerakan, apakah itu pukulan ataupun tendangan. Ini masih dalam posisi hadangan dengan cara adalah mengangkat lutut, melakukan serangan dengan tumit kaki, dan selanjutnya ditambah dengan susulan baik itu pukulan ataupun tendangan. Pelatih dengan menggunakan media samsa berayun, apa yang saya katakan di video-video sebelumnya, merupakan melatih otot-otot di seluruh tubuh kita, baik dari tumit, pinggang, pinggul, bahu, lengan, dan juga gerakan yang lainnya atau pato-pato otot yang lainnya, karena dia harus menjadi suatu kombinasi gerakan yang tidak boleh dilepas antara organ tubuh satu dengan organ yang lainnya. Artinya otot-otot yang berkonstruksi di tangan sudah didukung oleh otot-otot yang berada di posisi kaki, pinggang, pinggul, leher, dada, dan semuanya, sehingga melakukan pelatihan menggunakan media samsa berayun seperti ini sepatutnya kita sudah melatih otot-otot kita di seluruh organ tubuh.